baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya bagi kita dan juga memberikan rahmatnya bagi kita dan juga menjadikan syafaat ataupun penolong bagi kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini karena kita sudah berada di penghujung Ramadan, dan di penghujung Ramadan ini ada satu malam yang malam itu disebut dengan Lailatul Qadar, dan yang nanti juga kita akan melihat bagaimana rahasia tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas sedikit dari tafsir surah Al-Qadr, yang nantinya kita akan sama-sama melihat bagaimana keistimewaan yang ada dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Kita lihat dari berbagai macam riwayat dari para ulama dan juga dari berbagai kitab tafsir, yang terutama sekali kitab tafsir rujukan kita itu adalah tafsir Al-Qurtubi, kemudian juga Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir Al-Mu'tabar yang lainnya, di mana dalam surah Al-Qadar, mungkin ini juga sudah pernah kita kaji, namun kita mengulanginya kembali untuk sama-sama kita bisa memahami kandungan yang terkandung dalam surah Al-Qadar ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ini adalah 3 ayat yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Qadar. Jadi surah Al-Qadar ini ada 5 ayat, ia merupakan surah yang pendek dalam Al-Quran, di mana pada ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, atau pada malam Lailatul Qadar. Allah katakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata anzala, yang anzala itu dalam bahasa Arab, orang Arab menggunakannya untuk mengatakan menurunkan sekaligus. Nanti ada juga nazala, anzala, nazala, anzala menurunkan sesuatu sekaligus. Kalau nazala menurunkan sesuatu secara bertahap, itu perbedaannya. Jadi anzala dengan nazala sama-sama menurunkan, tapi memiliki perbedaan. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata anzala. Inna anzalnahu. Allah tidak menggunakan kata nazala. Berarti kalau Allah menggunakan kata anzala, di sini Allah menurunkan Al-Quran sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ila samai dunia fil baitil izzah jumlatan wahidah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah itu secara sekaligus. Kemudian baru dari samai dunia fi Baitul Izzah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munajjamah. Kemudian baru dari setelah Al-Quran berada di Baitul Izzah yang dijaga oleh para malaikat, kemudian malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, secara munajjamah, berangsur-angsur. Ini dalam pertama Allah turunkan itu adalah pada malam Lailatul Qadar, dan juga ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama sekali juga pada malam Lailatul Qadar. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Walaupun nanti ada yang menyebutkan, ada riwayat
kita percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Berarti kalau di situ arti qadar adalah ketentuan Allah. Jadi qadar adalah ketentuan Allah. Jadi kalau kita artikan apa Lailatul Qadar, apa maksud Lailatul Qadar ini? Berarti malam yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada makhluknya dari kematiannya, dari hidupnya dia hidup, dia mati, kemudian rezekinya, semuanya sudah Allah tetapkan. Itu disebut juga dengan malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar adalah malam secara artinya yang telah Allah tetapkan ketentuan bagi makhluknya. Kemudian Al-Qadr ini juga bisa bermakna ukuran, kedudukan. Ya, jadi kalau kita katakan ukuran kedudukan, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Jadi Lailatul Qadri, malam yang memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Kemudian Al-Qadru di sini juga disebut dengan mubarakah. Mubarakah keberkahan. Sebagaimana dalam surah Ad-Dukhan juga Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dalam kitab tafsir ditafsirkan lailatul mubarakah fi lailatul qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailah mubarakah itu artinya adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Malam yang penuh dengan kebaikan. Dan ini disebut dengan Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Qadru dia juga bisa bermakna ad-dhaiqu, sempit. Itu ada dalam surah At-Talaq, Allah sebutkan wa ma qudira alaihi rizqu, wa ma qudira alaihi rizqu. Dan orang-orang qudira ini kan qadar juga. Wa ma qudira ini artinya disempitkan. Barang siapa yang disempitkan rezeki baginya. Jadi Al-Qadru juga bermakna sempit. Maksud sempit di sini bagaimana? Maksud sempit adalah bumi, dunia atau bumi pada saat terjadinya malam qadar itu sempit, terasa sempit, penuh sesak dengan para malaikat. Karena pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun secara berangsur-angsur sehingga bumi ini menjadi sempit. Sehingga al-ardh tadhiqu fiha bil malaikat. Bumi ini menjadi sempit dipenuhi oleh para malaikat. Maka Al-Qadru juga diartikan sebagai sempit. Dalam ayat Al-Quran, wa ma qudira itu artinya sempit, ala rizqu. Kemudian dalam ayat yang kedua Allah menyampaikan kepada kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah di sini bertanya, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Biasanya pertanyaan Allah ini istifham namanya dalam bahasa Arabnya. Setiap istifham yang ada dalam Al-Quran itu tidak semua penuh jawaban. Dia bisa bermakna mengagungkan, bisa bermakna menetapkan, bisa juga bermakna ikat, dan banyak makna yang lainnya. Sedangkan dalam surah Al-Qadar ini, pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita itulah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika Allah tanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadri?" Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Di sini Allah mengagungkan malam Lailatul Qadar. Sehingga kita lihat pada ayat ketiga Allah langsung menjawabnya. Jadi pertanyaan Allah mengagungkan malam tersebut, kemudian Allah menjelaskan kepada kita apa itu malam Al-Qadar. Kalau katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahri, daripada 1000 bulan. Yang jadi pertanyaan bagi kita, lebih baik bagaimana? Maksudnya lebih baik dalam kondisi bagaimana? Maksudnya malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari segi apanya baik? Apakah dari segi harinya ataupun dari segi bagaimananya? Nanti kita lihat bagaimana para ulama tafsir dalam beberapa riwayat menyebutkan makna daripada
tentang keutamaan waktu yang dilewati pada malam Lailatul Qadar tersebut ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan. Ini disebutkan, salah satunya disebutkan di sini. Kemudian pada malam itu juga yuqassimul khairul katsir alladzi la yujadu mithluhu fi alf syahr. Pada malam ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan yang begitu banyak yang kebaikannya tidak kita temukan di malam-malam yang lainnya yang dilewati 1000 bulan. Dalam 1000 bulan tidak kita temukan, hanya pada malam Al-Qadar itu. Kemudian kebanyakan ulama tafsir, katsirun minal mufassirin wa qala katsirun minal mufassirin, mayoritas ulama tafsir mereka menafsirkan ayat ini Lailatul Qadri khairun min alf syahr itu adalah al-amal fiha khairun min al-amali fi alf syahr laisa fiha Lailatul Qadri. Bahwasanya beramal pada malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada beramal di 1000 bulan yang mana di 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita beramal pada malam tersebut, itu lebih baik daripada kita beramal beribadah 1000 bulan tapi di dalamnya enggak ada Lailatul Qadar. Ini disebutkan oleh mayoritas para ulama tafsir. Jadi maksud Lailatul Qadar khairun min alf syahr itu dari segi orang beramal, bukan dari segi harinya, tapi dari segi orang beramal. Ketika orang beramal melakukan kebaikan beribadah kepada Allah pada malam itu, itulah yang dikatakan lebih baik. Bukan maksudnya di hari kita berada di malam Lailatul Qadar tapi kita tidak beribadah, tapi kita tidak beramal. Padahal malam itu adalah malam yang baik. Biasanya kalau dikatakan harinya baik, dalam kondisi bagaimanapun kita, apakah kita beribadah ataupun tidak, tetap kita digolongkan menjadi baik. Namun di sini maksudnya apa? Beramal pada malam itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan yang mana di 1000 bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadar. Ini disebutkan oleh katsirun minal mufassirin. Kemudian salah seorang ulama juga seperti Abu Al-Aliyah, beliau mengatakan Lailatul Qadri khairun min alf syahr la takunu fihi Lailatul Qadri. Ini juga sama, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang mana di 1000 bulan tersebut tidak ada malam Lailatul Qadar. Namun perkataan Abu Aliyah ini beliau tidak menyebutkan tentang amal. Kalau yang mayoritas mufassirin mereka menyebutkan beramal di dalamnya. Kalau Abu Aliyah menyebutkan malamnya lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Berarti ini sama, tidak jauh beda dengan ayat yang kita bacakan tadi. Maksudnya dari teks ayatnya beliau tidak menjelaskan secara terperinci baiknya itu dalam hal apa. Kemudian ada juga menyebutkan maksud lebih baik min alfi syahrin. Alfi syahrin di sini bukan bermakna lebih baik daripada 1000 bulan, tapi min jamidah. Maksudnya adalah lebih baik dari sepanjang masa, dari masa-masa itulah lebih baik. Bukan hanya 1000 bulan saja. Karena orang Arab ketika menggunakan kata alfun, biasanya orang Arab itu tidak terbatas waktunya. Kalau digunakan kata alfun tidak terbatas. Misalnya kalau kita katakan saya ingin hidup 1000 tahun, apakah harus 1000 tahun ataupun lebih daripada 1000 tahun? Biasanya orang Arab tersebut kalau mereka menggunakan kata alfun, ini menunjukkan waktu yang tak terbatas, yang tak terhingga. Maka Lailatul Qadri, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, bukan berarti harus 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan yang tak terbatas waktunya. Lebih baik malam Lailatul Qadar. Ada 1 juta bulan misalnya, juga lebih baik malam Lailatul Qadar. Ada 1 miliar bulan, juga lebih baik malam Lailatul Qadar. Ini berdasarkan
pemahaman orang Arab ketika mereka menggunakan kata alfun. Jadi alfun orang Arab kalau menyebutkan kata alfun dalam kehidupan sehari seperti itu. Sama juga dalam surah Al-Baqarah ketika Allah katakan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Jadi ada orang yang ingin dihidupkan, dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Bukan berarti dia harus 1000 tahun, tapi dia ingin hidup selamanya. Ketika dia katakan law yu'ammaru alf sanah, dia ingin dihidupkan, dipanjangkan umurnya selamanya, bukan hanya 10 tahun saja, tapi selamanya. Sangat tidak macam-macam. Itu maksud pada kata alfun. Kemudian ada beberapa riwayat yang menyebutkan juga tentang pemahaman Lailatul Qadar ini. Disebutkan dalam kitab Tafsir Qurtubi, innal 'abida kana fi ma madha la yusamma 'abidan hatta ya'budallaha al-fashahid. Sesungguhnya seorang ahli ibadah tidak dikatakan sebagai ahli ibadah sampai dia beribadah kepada Allah 1000 bulan pada masa lalu. Maksudnya umat terdahulu mereka tidak dikatakan sebagai ahli ibadah, kalau mereka tidak beribadah selama 1000 bulan. Misalnya ada seseorang baru kita bisa mengatakan dia ini orang kuat ibadahnya, dia 3 ibadahnya, dia punya 3 ibadahnya. Awak umat nilai tidak bisa dikatakan dia sebagai ahli ibadah kalau belum beribadah selama 1000 bulan. Menyuka beribadah 1000 bulan, itu baru dikatakan dia adalah ahlul ibadah. Dan 1000 bulan ini adalah salasun wa thamanuna sanah wa arba'atu ashhur. Jadi 1000 bulan ini adalah 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau ada orang beribadah selama 83 tahun 4 bulan, kehidupannya dari pagi sampai malam sampai pagi selanjutnya itu dia senantiasa dalam keadaan beribadah, baru dikatakan dia sebagai ahlul ibadah. Kemudian Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Lebih baik daripada orang terdahulu beribadah 1000 bulan. Umat terdahulu beribadah 1000 bulan. Itu maksudnya. Ada orang beribadah al-abid, dia beribadah selama 1000 bulan full, tidak pernah dia tinggalkan 1 hari pun. Itu malam qadar lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Kemudian faja'ala Allah Ta'ala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadata lailatin khairan min alfi syahrin kanu ya'budunaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam, yang mana satu malam tersebut apabila seseorang pergunakan dalam hal beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan orang-orang terdahulu beribadah. Ini disebutkan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umur mereka tidak sampai 1000 tahun, bahkan tidak sampai 1000 bulan. Kalau umur Nabi Muhammad 63 tahun, ini tidak sampai 1000 bulan. Maka umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan keutamaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di malam tersebut itu melebihi daripada beribadah 1000 bulan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Kemudian juga salah seorang ulama seperti Abu Bakar Al-Waraq, beliau menyebutkan kana Malikus Sulaiman 500 syahr wa Malikus Dzulqarnain 500 syahr fasara mulkuhuma alfa syahr. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu ada 500 bulan. Mulku Sulaiman ada 500 bulan. Kemudian mulku Dzulqarnain, kekuasaan Nabi Dzulqarnain juga ada 500 bulan. Berarti kalau 500 bulan sekitar 40 sekian tahun. Nabi Sulaiman berkuasa sekian 40 sekian tahun. Begitu juga Dzulqarnain.
Dan masa tersebut, masa pemerintahan Nabi Sulaiman adalah masa yang paling baik. Itu masa yang paling baik. Umatnya baik, semuanya baik. Begitu juga pada masa Zulkarnain, juga masa yang paling baik. Digabungkan masa Nabi Sulaiman ketika beliau berkuasa dan juga masa Zulkarnain ketika beliau berkuasa, berarti menjadi 1000 bulan. 500 bulan ditambah 900 bulan menjadi 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan masa mereka. Kalau kita katakan masa yang paling baik dari kita, masa apa? Masa Nabi Muhammad SAW. Itu berapa tahun? Kalau beliau diangkat menjadi Rasul, dia 23 tahun. 23 tahun. Kalau beliau berada di Madinah selama 10 tahun atau 13 tahun. Sedangkan masa Nabi Sulaiman 500 bulan, sama dengan 40 tahun. Dan itulah masa yang paling baik di kehidupan masyarakatnya, paling baik. Namun malam Lailatul Qadar ini bisa mengalahkan masa mereka. Berarti satu malam ini lebih baik daripada kekuasaan Nabi Sulaiman ketika beliau berkuasa dan kekuasaan Zulkarnain ketika beliau berkuasa. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud itu beliau juga pernah menyebutkan bahwasanya inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil labisa silah. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada kami tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil, dia memakai senjata lengkap senjatanya fi sabilillah, kemudian dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Berarti 83 tahun dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kalangan satu orang dari kalangan Bani Israil, seorang laki-laki di kalangan Bani Israil. Kemudian para sahabat fa'alul muslimun tadi, para sahabat kagum dengan laki-laki itu. Bagaimana dia bisa berjihad 83 tahun? Kita saja bersama Nabi perlu 2 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang berapa tahun. Sedangkan mereka berjihad sampai 83 tahun. Jadi mereka heran. Kemudian fanazalat hadhihi surah. Turunlah surat Al-Qadar ini. Kalau katakan inna anzalnahu sampai akhir ayat, sampai akhir surah. Allah katakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar sampai ayat ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan berjihadnya laki-laki. Jadi malam Qadar ini ada laki-laki Bani Israil berjihad tadi, itu lebih baik malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan laki-laki dari kalangan Yahudi berjihad selama 1000 bulan. Ini kata Nabi Muhammad surah Al-Qadar ini. Kemudian dalam Ka'bul Al-Ahbar itu salah seorang pendeta Yahudi yang dia masuk Islam. Kemudian beliau juga menceritakan tentang seorang laki-laki kan ada bulan Malikan fi Bani Israil. Ada salah seorang laki-laki dia sebagai raja dari kalangan Bani Israil. Kemudian dia berkeinginan untuk berjihad dengan hartanya, berjihad dengan anaknya, dan berjihad juga dengan dirinya. Kemudian Allah sampaikan kepada Nabi yang ada pada zaman beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia 1000 orang anak. Kemudian Allah berikan dia harta, Allah berikan dia persiapan segala macam, Allah berikan kepadanya. Kemudian dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan anaknya, dan juga mempersiapkan hartanya. Semuanya dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia berjihad itu dalam 1 bulan syahid anak. 1 bulan syahid anak. Berarti anaknya ada 1000 orang. Anak ada 1000 orang, setiap bulan syahid sampai 1000 bulan, 1000 orang anaknya syahid. Kemudian dalam kondisi seperti itu, raja tadi
dia juga al-qiyam, mendirikan salat malam, qa'imul lail, sha'imun nahar, dia mendirikan malam, salat malam, kemudian juga dia berpuasa dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia korbankan 1000 anaknya untuk berjihad, dia juga salat malam, dia juga puasa pada siang hari dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya selama 1000 bulan, dan dia juga syahid. Dan dikatakan penulah ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alf syahr min syurur dzalikal bulan. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan, bulannya raja tadi. Bulan yang dilewati oleh raja tadi. Selama 1000 bulan dia korbankan anaknya, setiap bulannya dia korbankan hartanya, dia salat malam, dia puasa, dan dia melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Malam Lailatul Qadar, kalau ada orang melakukan amal pada malam tersebut, itu lebih baik daripada malam bulan yang dilewati oleh raja dari kalangan Bani Israil tadi. Kemudian juga Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Ali wa Urwah, itu katanya Nabi SAW pernah menyebutkan tentang 4 orang min Bani Israil. Ada 4 orang dari kalangan Bani Israil. Faqala abadullah 80 sana lam ya'sawhu tarfata ain. Jadi ada 4 orang dari kalangan Bani Israil, kata Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab Tafsir Qurtubi, itu 4 orang tersebut beribadah kepada Allah 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat tarfata ain, walaupun sekedip mata. Berarti ada 4 orang dari kalangan Bani Israil, dia beribadah kepada Allah sekedip mata pun dia tidak pernah melakukan maksiat, baik maksiat kecil ataupun maksiat besar. 80 tahun berarti 1000 bulan. 1000 bulan mereka beribadah dan juga tidak melakukan maksiat. Kemudian para sahabat juga kagum dengan hal tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang surah Al-Qadar ini. Turunlah surah Al-Qadar ini, bahwasanya Lailatul Qadri khair. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 4 orang dari kalangan Bani Israil yang dia beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak bermaksiat sekalipun. Itu lebih baiknya, luar biasa. Baiknya luar biasa. Tapi malam Qadar itu kebaikannya luar biasa yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita makhluk manusia yang banyak yang banyak dosanya, namun Allah berikan kepada kita satu malam, yang malam tersebut apabila kita meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kemudian pada ayat yang keempat, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, kemuliaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pada ayat keempat kondisi malam Lailatul Qadar itu. Allah katakan, "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, para malaikat turun. Tanazzal ini sebagaimana kita katakan tadi, ada anzala, ada nazzala. Kalau anzala turun bertahap. Kalau nazzala ataupun tanazzala itu sama, turunnya berangsur-angsur. Berarti di sini tanazzalul malaikatu, al-malaikah. Malaikat ini bentuk jamak. Bentuk jamak daripada kata al-malak. Al-malak. Kalau malak satu malaikat, kalau malaikat jamak, berarti banyak malaikatnya, bukan hanya satu. Kalau kita artikan tanazzalul malaikat, malaikat turun, dan turunnya bukan sekaligus, tapi turunnya secara bertahap. Karena Allah menggunakan kata tanazzalul malaikat. Jadi malaikat pada malam itu turun secara bertahap. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, dan juga ruh. Ruh di sini
adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ada juga mengatakan ruh di sini adalah sinful minal malaikah. Ada sekelompok dari kalangan malaikat yang mereka itu menjaga malaikat-malaikat yang lainnya. Sedangkan malaikat-malaikat sendiri tidak bisa melihat malaikat ruh tadi, ruh dari kalangan malaikat. Ada juga menyebutkan ruh di sini adalah asyraful malaikah wa aqrabuhum minallahi ta'ala. Ruh di sini adalah malaikat yang paling mulia yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ruh? Ada beberapa penafsiran. Karena ada kata, kalau kita lihat ayatnya, tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat turun, waruh dan ruh. Berarti ruh pasti berbeda dengan malaikat. Maka ada beberapa penafsiran. Sehingga ada penafsiran malaikat Jibril, ada sinful minal malaikah, ada juga asyraful malaikah. Ada juga menyebutkan jundun min jundillah, tentaranya Allah. Inilah tentara Allah yang Allah kirim ketika dalam perang Badar. Itu juga disebutkan dengan ruh. Namun pendapat yang lebih kuat tentang ruh ini adalah Jibril alaihi salam, di mana para malaikat-malaikat tadi dan juga malaikat Jibril turun dari seluruh pelosok langit ke bumi, kemudian wayu'ammimuna ala du'ain nas, dan mereka mengaminkan setiap doa-doa orang yang berdoa di bumi ini. Itu ketika turunnya malaikat tersebut. Fiha, pada malam al-qadar, bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin Tuhan mereka ini ditafsirkan adalah bi'amrihi, dengan perintah Allah. Bukan hanya mereka, ya Allah kami minta izin, bukan, tapi Allah yang memerintahkan mereka. Bukan malaikat minta izin sama Allah kemudian mereka turun. Tapi di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi bi'izni rabbihim ditafsirkan dengan bi'amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin, dari setiap urusan. Siapa? Mereka Allah perintahkan turun ke muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar dengan tugasnya masing-masing. Jadi malaikat yang turun tadi ada yang bertugas mengaminkan manusia, memberikan salat, kemudian melihat siapa orang yang beribadah. Karena semua malaikat turun, malaikat banyak malaikat turun. Sampai bumi ini penuh sesak dengan para malaikat. Penuh dengan para malaikat. Berarti penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga yang menyebutkan ruh itu adalah rahmat. Tanazzalul malaikah wa ruh. Turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Bagaimana ruh ini ditafsirkan dengan rahmat? Itu ada dalam surah An-Nahl, Allah katakan, "Yunazzilul malaikata birruh min amri ala may yasha'u min ibadihi." Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat birruh. Birruh di sini apa? Dengan rahmat min amri, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari urusannya. Ada may yasha'u min ibadihi. Berarti ruh di sini juga bisa bermakna rahmat. Jadi kalau kita bermasalah rahmat, Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat turun pada malam Qadar dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan pekerjaannya atau melakukan tugasnya masing-masing telah Allah tetapkan bagi mereka. Ini kondisi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian pada akhir ayat yang kelima Allah katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun. Ini salamun bisa juga bermakna apa? Salam itu artinya salam, memberikan keselamatan, berarti doa. Salam, berdoa. Berarti malaikat yang turun tadi itu berdoa kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah pada malam tersebut. Maka ada juga riwayat yang disebutkan, idza kana lailatul qadri nazala Jibril fi kabkabah minal malaikah yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qaim aw qa'idin yadhkurullah ta'ala. Apabila tiba malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril turun, kemudian malaikat-malaikat lainnya juga turun,
Malam Qadar ini adalah malam yang penuh selamat, penuh dengan keselamatan. Wa khairul kulli, dan kebaikan semuanya. Dan kebaikan semuanya la syarra fiha, yang tidak ada kejahatan padanya. Jadi ketika Allah katakan kata salam, salam ini apa? Dalam malam itu semua bumi ini dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keselamatan. Enggak ada kejahatan, berarti enggak ada satu orang pun yang melakukan kejahatan, enggak ada satu orang pun yang terzalimi, tersakiti dengan kejahatan-kejahatan manusia. Berarti ini adalah kebaikan semuanya, selamat semuanya. Ini maksud daripada kata salam. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar, tidak turun ke sampai terbitnya fajar. Kemudian juga Imam At-Tahaq menyebutkan la yuqaddirullahu fi tilkal lailah illa as-salam. Allah tidak menetapkan pada malam itu kecuali adalah as-salam, kebaikan. Berarti sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz bahwasanya malam Qadar, malam Lailatul Qadar tidak ada takdir-takdir yang buruk. Tidak ada takdir yang buruk, ketentuan-ketentuan yang buruk, maka ada orang mencuri, tidak ada orang mencuri, berzina tidak ada orang berzina, membunuh tidak ada orang membunuh. Kemudian dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Apabila ada orang yang punya kebiasaan yang mungkin dia dulu mencuri, itu pada malam itu kadang tengok. Ataupun ada orang yang merampok juga demikian. Ada orang buruk semuanya. Bisa jadi dia tertidur lelah pada malam tersebut sehingga dia tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat ataupun kejahatan-kejahatan. Maka dikatakan oleh Allah, la yuqaddirullahu fi tilka al-lail illa as-salam. Ini maksud daripada kata salam. Kemudian wa fi sa'il layali yaqdi bil balai was salamah, sedangkan pada malam-malam yang lainnya Allah menetapkan di situ ada bahaya, musibah, ada kejahatan dan juga ada kebaikan. Sedangkan pada malam Qadar cuma ada kebaikan saja. Hanya ada orang yang melakukan kebaikan. Orang-orang yang jahat itu dia tidak melakukan kejahatan pada malam tersebut. Dan juga malam Qadar salamun tadi adalah Lailatul Salimah, malam yang penuh dengan keselamatan. Maksudnya la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an wala adha, bahwasanya syaitan tidak mampu untuk melakukan kejahatan pada malam itu. Apakah kejahatan menyakiti manusia atau mengganggu manusia, syaitan tidak mampu melakukannya. Itu maksudnya daripada kata salam. Dan juga Imam Asy-Sya'bi menyebutkan salam ini adalah taslimul malaika ala ahli masajid. Malaikat memberikan salam kepada ahli masjid, berarti kepada orang-orang yang berada di masjid. Maka kenapa dalam syariat kita itu ada namanya iktikaf, walaupun dalam sekarang sedang masa pandemi itu bagi yang beriktikaf silakan, bagi yang tidak beriktikaf berarti di rumahnya dengan temannya amal-amal soleh. Jadi pada malam Qadar, itu maksud daripada kata salam tadi adalah malaikat memberikan salam kepada penghuni masjid. Berarti orang-orang yang menghidupkan malamnya di masjid, malaikat datang dan memberikan salam kepada mereka. Min hina taghibu syams ila ayyat al-fajr, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Malaikat memberikan salam kepada mereka. Kemudian ini adalah beberapa hal yang disebutkan tentang makna salam. Berarti kalau mereka memberikan salam, malaikat mengatakan kepada orang-orang yang berada di masjid, assalamu alayka ayyuhal mu'min. Assalamu alayka ayyuhal mu'min. Salam, selamat, kesejahteraan bagi engkau wahai orang-orang yang beriman. Dan juga ada menyebutkan salam di sini adalah salamul malaika ba'dhum ala ba'dhin fiha. Malaikat saling memberikan salam di antara sesama mereka. Berarti mereka assalamualaikum, semua malaikat salam. Kalau kita bisa melihat mereka, mereka mengucapkan salam tersebut. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang intinya adalah salam itu adalah
sesuatu yang penuh dengan kebaikan, sesuatu yang penuh dengan kesejahteraan, sesuatu doa malaikat kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut sampai terbitnya fajar. Jadi itulah beberapa kondisi pada malam Lailatul Qadar. Malaikat turun, kemudian malaikat mendoakan setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah ataupun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam malam Lailatul Qadar ini, pendapat ini kalau kita ingin mencari kapan malam tersebut, ini semua berdasarkan pendapat para ulama dan juga disertai dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar ini itu bisa terjadi pada awal Ramadan, pada pertengahan Ramadan. Karena dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Kalau kita baca surah Al-Qadar tadi, nggak ada disebutkan. Intinya Lailatul Qadar, malam Qadar ada pada bulan Ramadan, tapi tidak disebutkan tanggal berapa. Bisa jadi pada awal Ramadan. Maka kalau terjadi di awal Ramadan, itu alhamdulillah. Kalau kita di Indonesia ini atau di Aceh, itu baru beruntung. Kenapa beruntung? Karena biasa di awal Ramadan itu lebih banyak jamaahnya dibandingkan di akhir Ramadan. Maka paling beruntung umat Islam yang ada di Indonesia. Itu kalau terjadi di awal Ramadan. Kemudian kita menyebutkan ada 17 Ramadan. 17 Ramadan terjadi malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena 17 Ramadan itu awal terjadinya perang Badar. Jadi terjadinya perang Badar pada 17 Ramadan. Dan pada paginya adalah pada malamnya Lailatul Qadar, pada paginya 17 Ramadan terjadinya perang Badar, maka Allah menurunkan malaikat untuk membantu para ulama Rasulullah dengan para sahabatnya adalah melawan kaum kafir Quraisy. Maka disebutkan di sini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga menyebutkan 19 Ramadan, ada juga menyebutkan 21 Ramadan, ada juga menyebutkan 23 Ramadan, ada juga menyebutkan 25 Ramadan, ada juga menyebutkan 27, kemudian ada juga menyebutkan 29, ada juga menyebutkan cari hari yang lebih kecil. Intinya kalau kita lihat dari beberapa riwayat yang disebutkan, itu malam Lailatul Qadar kapanpun bisa terjadi. Kapanpun bisa terjadi. Apakah di awal atau di akhir. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih, beliau menyuruh kita untuk mencarinya fil ashril awakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam tersebut pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan sekarang kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Mana tahu di penghujung ini ada malam tersebut. Tentu beribadah di penghujung Ramadan itu lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya daripada awal Ramadan. Apalagi Nabi menyuruh kita untuk mencarinya pada 10 terakhir daripada Ramadan. Kemudian tanda-tanda Ramadan, tanda-tanda Lailatul Qadar, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya tanda Lailatul Qadar itu adalah anasyata tatlu'u min fi sabihatiha bayda la syu'ala. Bahwasanya matahari pada pagi Lailatul Qadar itu dia terbit dengan bayda berwarna putih dan cahayanya tidak menyala. Beda dengan hari-hari yang lainnya. Itu tandanya. Sehingga ada sebagian sahabat melihat tanda tersebut. Oh, ini berarti semalam bulan Lailatul Qadar. Dan bahkan salah seorang sahabat juga menyebutkan itu ketika terjadi Lailatul Qadar, kata beliau, seperti Ubaid bin Umair, katanya pada saya pada malam 27 berada di laut. Fa akhadtu min ma'ihi fa wajadtuhu amban khamsa. Kemudian saya berada di laut dan saya mengambil air laut tersebut dan saya minum, rupanya rasanya menjadi hambar. Dan itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Jadi beliau beranggapan ini malam tadi adalah malamnya malam Lailatul Qadar. Kalau bisa air laut berubah jadi hambar, biasanya asin.
Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Itu Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan beliau mendapatkan Lailatul Qadar juga pada 27 Ramadan, dan bahkan beliau menyebutkan kepada sahabat yang lainnya dengan tidak mengatakan insyaallah. Tadi beliau dengan tegas mengatakan 27 Ramadan. Ini beberapa riwayat yang disebutkan dalam kitab tafsir tentang terjadinya Lailatul Qadar dan juga tentang tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Dan juga pada pagi harinya la haram wala baridah. Pada pilihannya daripada Lailatul Qadar tadi, dia tidak panas dan dia juga tidak dingin. Berarti cuacanya sedang-sedang saja. Kemudian daripada keutamaan Lailatul Qadar tersebut, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada satu malam ini kita berbanyak amal-amal saleh kita, terutama sekali daripada salat malam. Bagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, dalam hadis sahih, "Man shalla lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qama lailah, yang menghidupkan malam, qama di sini bisa bermakna salat malam, ataupun dia menghidupkan malam dengan membaca Quran, ataupun menghidupkan malamnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan, penuh dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa baginya. Ini yang kita lakukan pada malam 10 terakhir Ramadan ini, sebagaimana dari kita tadi dan surah Al-Ashr al-Waqi. Jadilah pada malam 10 tersebut, maka pada malam 10 tersebut kita hidupkan malam kita. Maka pada Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Walaupun demikian, ada juga beberapa riwayat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat Ubaidillah bin Amir bin Rabi'ah, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla salatul maghrib wal isya al-akhirah fi lailatul qadri fi jama'atin faqad akhadha bi hadhihi min lailatul qadri." Di barang siapa yang melaksanakan salat maghrib dan isya pada malam Lailatul Qadar secara berjamaah, maka dia sudah mendapatkan malam tersebut. Kalau kita juga mungkin ada sebagian tidak bisa menghidupkan malamnya, dia sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan juga salat tarawih. Bagi kalau ditambah dengan salat malam lainnya, dia sudah mendapatkan, tapi dia tidak mendapatkan secara sempurna. Yang mendapatkan secara sempurna yang menghidupkan seluruh malamnya. Walaupun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar secara sempurna. Kemudian terakhir, apa yang harus kita baca ketika tiba malam Lailatul Qadar tersebut? Ini disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau katakan, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri sana'ul." Apabila aku berada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya katakan? Kemudian Nabi menjawab, "Quli Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Kemudian Nabi menjawab, bacalah Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Bacalah Allahumma, inilah doa. Allahumma innaka, sesungguhnya Engkau wahai Allah 'afuwwun, Maha Pengampun, tuhibbul 'afwa fa'fu anni, dan Engkau mencintai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah. Ini doa yang kita baca ketika tiba malam Lailatul Qadar, dan dianjurkan kita baca pada 10 hari terakhir Ramadan. Dan sebaiknya juga kita baca sebenarnya di awal Ramadan sudah kita baca. Karena Anda tahu, saya di awal Ramadan Lailatul Qadarnya ataupun di tengah, intinya sudah kita baca dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita baca doa ini, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Berarti yang paling dianjurkan ketika tiba malam Lailatul Qadar itu adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk yang paling banyak dosa. Kita berdoa dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Al-Qadar, dan insyaallah Subhanahu wa taala Allah akan mengampuni segala
dosa-dosa kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi para jemaah semuanya. Bila kurang saya mohon maaf. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka